Kalau dengar kata perceraian, apa yang terlintas di pikiranmu? Kasihan ya anaknya, pasti ada pihak yang selingkuh. Di podcast kali ini kita akan membahas apa aja sih hal-hal yang biasa menyebabkan perceraian, lalu dampak dari perceraian itu baik secara positif dan juga negatif. Kemudian kita juga akan membahas RUU pernikahan yang mungkin aja bisa membantu kalian semua untuk menghindari perceraian. Halo Jo, Halo Dre, gimana kabarnya? baik. Baik ya, oke. Kamu gimana? Aku baik, bersyukur. Lumayan lah ya, lumayan. Oke. Oke, ini menarik banget. Hari ini kita bakal ngobrol tentang perceraian. Topik yang mungkin kontroversial, tapi perlu banget dibahas. Baik untuk orang yang udah menikah, maupun orang yang belum menikah. Gitu ya. Mungkin kita bisa langsung masuk nih dengan poin pertama, yaitu Oke. kenapa sih orang cerai? Gitu sih. Oke, sebenarnya alasan orang bercerai ternyata banyak gitu. Mungkin kalau misalnya kita seringnya pikir pasti ada orang ketiga gitu kan, atau kayak aduh parah banget nih pasti kenalannya nggak benar gitu. Tapi sebetulnya yang bikin perceraian terjadi itu ada banyak gitu. Mungkin di sini gue akan bahas beberapa poinnya. Yang pertama ada lack of compatibility gitu. Jadi emang nggak compatible, nggak cocok dalam hal apa? Value. Jadi kayak nilai-nilai yang mereka pegang tentang cara mereka mengasuh anak, cara mereka berinteraksi dengan orang tua mereka, cara mereka mengelola keluarga gitu. Itu kan butuh nilai-nilai gitu. Apakah nilainya kejujuran, kebaikan, kesetiaan gitu, itu mereka harus menentukan. Kalau terlalu beda, akhirnya ya jalan atau panduannya juga berbeda gitu. Lalu berikutnya nggak cuman value, tapi juga minat atau interest gitu. Saat dua individu punya interest yang terlalu berbeda, akhirnya dalam keseharian juga mereka susah untuk kompatibel, susah untuk cocok gitu. Karena kayak yang satu misalnya suka banget nonton gitu, tapi yang satu lagi bener-bener nggak suka nonton gitu. Itu gimana ya? Akhirnya saling nggak enakan atau malah saling memaksa mengerti gitu. Itu pasti nggak enak kalau nggak kompatibel. Paham. Lalu kemudian yang terjadi adalah adanya lack of communication. Itu juga seringkali ditemukan dalam pernikahan yang di ambang batas perceraian gitu. Saat mereka nggak tahu sebenarnya cara berkomunikasi yang baik gimana sih. Jadi secara skillnya belum punya. Karena apa? Ya mungkin karena memang dari kecil mereka nggak terbiasa diajarkan skill yang baik. Mungkin mereka lebih ke arah udahlah kalau ada masalah pendem aja gitu, udah diem aja daripada dipikirin, atau yang kayak langsung dikeluarin tanpa tata cara komunikasi yang baik gitu. Jadi secara skill atau ada beban psikologis dari salah satu pasangan atau dua-duanya yang membuat mereka susah untuk komunikasi lancar gitu. Jadi kayak mau komunikasiin satu topik yang biasa aja, tapi kok kayak langsung meledak gitu. Ada apa dengan topik itu? Nah, itu komunikasi, kemudian ada lack of intimacy. Nah, jadi kan kalau misalnya kita nikah, pengen dong ada rasanya perasaan deket, perasaan ada passion juga di sana gitu kan. Jadi kalau misalnya udah nggak ada intimacy, ya bisa dibilang nggak ada nih hubungan ranjang yang baik gitu ya. Kita kira apaan sih? Cuman masalah hubungan ranjang. Tunggu dulu. Gitu. Hubungan ranjang yang buruk bisa ke bawah-bawah sampai keluar kamar gitu. Jadi kayak karena mungkin kok kayak pasanganku tuh kayak selalu menjauh ya. Gitu. Pasanganku tuh kok kayak nggak mau kupegang gitu. Itu kesannya sepele tapi sebenarnya itu membawa perasaan kok aku kayak nggak dihargain Kayak ya. rasa penolakan juga sih. Yes, betul banget gitu. Penolakan gitu. Akhirnya ya kelihatannya di luar kamar gitu. Lack of intimacy, kemudian juga ada relasi dengan uang gitu. Ini walaupun kesannya klise banget Oh sih. enggak klise, ini Oh nggak penting banget. klise ya? Ini penting banget, penting banget. Penting banget gitu. Iya. Karena uang itu nggak cuma tentang berapa jumlah yang didapat gitu. Tapi cara mendapatkan uang. Cara spend uang gitu, mengeluarkan uang. Cara membagi uang gitu. Kayak ada pasangan yang berantem karena kok kamu kasih ke orang tua kamu nggak bilang-bilang aku? Atau kayak
kok kamu banyak sih bantuin kakakmu gitu, kita kan keluarga kita juga susah gitu. Jadi kayak akhirnya itu jadi satu bahan yang buat berantem. Padahal ya kalau diomongin dari awal ada kesepakatan itu ya oke gitu. Atau kalau relasi dengan uangnya tuh sepaham gitu. Kemudian juga ada yang seringkali ini umum tapi jarang dibahas, yaitu salah perkiraan gitu. Jadi kayak awalnya nikah tuh ngapain sih? Oh ya hidup bareng berdua, nanti punya anak gitu ya. Tapi pas nyampe ke pernikahan itu sendiri, udah keburu masuk. Baru lihat kok gini banget sih? Kayak harus susah bareng, harus mikirin anak nih harus diapain, harus banyak diem di rumah ngurusin rumah dan anak gitu. Yang kayak kok ternyata pernikahan gak seindah itu ya gitu. Jadi akhirnya salah perkiraan ini membuat kita sering memiliki emosi negatif karena selalu merasa nggak puas. Itu kayak kok gini sih, kok gitu sih, aku nikah bukan untuk ini gitu. Itu banyak banget keluar, dan ini sebenarnya bisa ditanggulangi kalau kita dari awal punya ekspektasi yang sama nih tentang pernikahan. Udah diomongin apa sih konsekuensi nikah yang negatifnya, apa keuntungan nikah gitu. Itu kemudian yang terakhir gitu ya, gue sendiri mau bahas satu poin yang penting, yaitu kemauan untuk berubah atau kemauan untuk berempati gitu atau mengerti gitu. Ini yang kayak uang mah lewat gitu kalau misalnya nggak ada kemauan untuk mengerti. Uang sebanyak apapun, rumah sebesar apapun, tapi kalau misalnya dari masing-masing pihak selalu ngerasa ya gue kan emang gini orangnya gitu, ngapain suruh-suruh gue berubah gitu, udah itu tuh benar-benar udah satu kartu merah banget dalam pernikahan yang betul-betul harus udah direfleksikan sama masing-masing pihak. Yakin gak bisa bertahan kalau selalu ya bertahan sama gue begini, lu begitu, ya udah gitu. Sedangkan kita butuh adalah kemauan untuk berubah tadi, kemauan untuk paham. Kemauan untuk berubah dan kemauan untuk berempati gitu. Itu dua-duanya susah tuh banget. Iya. Cuma itu krusial kata lo ya. Jadi di antara 7 atau 8 tadi ya alasannya, ini justru yang paling lampu merah gitu ya. Menarik. Kalau dari gua sebelum kita masuk ke poin selanjutnya ya, which is dampak perceraian, positif maupun negatif. Gue pengen tanya ekspektasi. Sebenarnya kalau dari lu nih Jo, karena lu kan seorang psikolog ya, yang udah sering banget ngobrol juga sama lots of couples yang udah menikah juga, dan yang mau menikah. Ekspektasi yang baik untuk masuk ke sebuah pernikahan itu kayak gimana sih? Oke. Ekspektasi yang baik nggak ada teorinya, tapi ekspektasi yang baik adalah yang dikomunikasikan dan dipahami sejak awal gitu. Kayak misalnya gue nih punya ekspektasi kalau abis nikah gue nggak mau kerja gitu, tapi itu nggak diomongin gitu loh. Akhirnya suami gue mikirnya, oh istri gue nih, calon istri gue nih sebenarnya pekerja keras ya, wah kalau udah nikah pasti dia tambah semangat kerja gitu. Itu kan ekspektasi masing-masing, nggak dikomunikasikan, nggak dipahami. Akhirnya pas udah nikah, aku nggak mau kerja. Loh kok nggak mau kerja, kita susah loh gitu. Ya aku emang kalau udah nikah nggak mau kerja gitu. Iya udah gitu. Akhirnya ya di sana udah langsung ada jurang pemisah antar ekspektasi. Jadi kalau mau ngomongin ekspektasi yang baik adalah yang diomongin dan dipahami sebelum menikah gitu. Atau paling telat banget ya di awal nikah gitu. Sebelum akhirnya semua udah ya menjadi buruk, baru diomongin tuh kadang udah terlalu sakit hati sih biasanya. Itu menarik banget sih. Ini jujur aja tuh Banas ya, gue malu juga sih. Cuma tadi gue mikir kayak, mungkin ada kayak definisinya gitu, yang ideal gitu. Cuma enggak, ya. Bener banget sih, gue setuju banget. Kan tiap orang beda-beda ya, jadi enggak ada definisinya. Yang penting ditanya aja, lu tuh ekspektasinya setelah kita menikah tuh kayak gimana sih? Idealnya, kalau ini sebelum menikah. Tapi kalau udah menikah ya, dan unfortunately beda ekspektasinya, it's okay, karena mungkin ada beberapa hal yang kita bisa bahas nih setelah ini gitu ya, khususnya di RUU pernikahan nih yang hopefully bisa bantu dalam hal itu. Oke, nice, keren banget Jo, itu super komprehensif ya, kenapa orang bercerai.
Nah, terus mungkin kita bisa bahas dampak dari perceraian, baik itu dari positif maupun sisi negatifnya. Oke. Ada Ini ya positifnya ya? ada ya gitu, mungkin pada bertanya-tanya ya Ada gitu, ya? karena kan perceraian tuh kayak momok banget lah gitu di Iya, masyarakat, benar. terutama di Indonesia Betul. gitu ya. Nah, mungkin bahas dulu dari fakta dan mitosnya gitu, Oke. yang akan kita lanjutkan dengan dampaknya. Kayak misalnya kita mikir, kalau misalnya bercerai tuh pasti ada pihak ketiga gitu. Gitu ya. Iya. Itu sebenarnya satu mitos Mitos. gitu, sebenarnya itu mitos gitu, karena sebetulnya kalau kita hanya berpikir seperti itu gitu ya, akhirnya dampaknya adalah kita fokus ke mencari apa sih, ada yang salah nggak, ada nggak pihak ketiganya gitu. Cari blame. Betul, cari blame rather than fokus ke apa sih masalah di antara kita berdua gitu. Jadi akhirnya dampak dari perceraian ini akan sangat damaging, akan sangat merusak, karena ya itu akhirnya udah ada hate, ada saling membenci gitu. Sedangkan kalau misalnya kita fokus ke tadi, ternyata itu bahwa itu mitos gitu ya, bahwa selalu ada pihak ketiga itu mitos, ya kita jadi fokus ke apa sih sebenarnya komunikasinya kah? Apakah misalnya itu Kemauannya kah? kemauannya, kah? iya kemauannya kayak gitu. Itu kan kita bisa refleksiin, akhirnya kita bisa lihat oh perlu cerai atau enggak. Dan kalaupun akhirnya wah kita udah terlalu beda nih komunikasinya, compatibility-nya, kita cerai, ya enggak ada kebencian atau perasaan negatif yang terlalu banyak. Menarik. Gitu. Karena kita nggak punya mindset pasti ada pihak ketiga, pasti ada orang lain gitu. Jadi kita fokus ke blaming itu tadi sih. Gitu. Lalu mungkin fakta dan mitos yang berikutnya gitu ya. Kalau misalnya bercerai itu pasti kasihan anak gitu. Itu pokoknya harus bertahan demi anak gitu. Sebenarnya itu fakta gitu, bahwa pasti anak terdampak gimana pun gitu. Kalau misalnya kita lihat anak ini walaupun masih kecil, mereka kan sebenarnya udah punya perasaan gitu. Mereka bisa merasakan mood atau situasi antara kedua orang tuanya gitu. Kok kayak orang tuaku tuh seringnya diem-dieman, atau orang tuaku tuh kerjaannya berantem terus gitu. Aku tuh salah apa sih gitu? Aku yang menyebabkan ya gitu. Jadi kayak apapun konfliknya, bahkan kalau itu udah keperceraian, anak memang pasti terdampak secara psikologis, yaitu emosi mereka. Kalau mereka seringkali melihat orang tuanya itu tadi berantem, mereka akan secara tidak langsung ataupun langsung emosinya jadi cenderung negatif gitu, lebih cepat cemas melihat orang tuaku nih bakal berantem lagi nggak ya hari ini, orang tuaku tuh bakal ngomong nggak ya suatu saat, maksudnya bakal rujuk gak ya suatu saat, ada kecemasan itu. Dan juga secara psikologis ke anak tuh gambaran diri mereka gitu, karena mereka kan di bayangan anak-anak saat mereka lahir, mereka lihat oh gambaran keluargaku tuh begini ya, ada papa, ada mama, ada ayah ibu gitu. Tapi sekarang mau kepecah gitu, itu kan udah istilahnya tuh kayak dunia mereka runtuh gitu, kayak aku udah gak utuh lagi gitu. Untuk apa aku jadi anak yang baik-baik gitu misalnya. Atau bahkan kebalikannya, mereka memaksa diri mereka harus jadi anak yang sebaik itu. Supaya gimana ya? Supaya orang tuaku bisa balik deh. Orang tuaku bisa balik dengan baik lagi gitu. Ya antara dua ekstrem itu. Intinya mereka akan selalu penuh dengan ya kekhawatiran, pikiran-pikiran yang mungkin semestinya nggak dipikirkan oleh anak-anak seusia mereka gitu. Dan kemarahan gitu, kayak kenapa sih kalian harus berantem? Karena kan mungkin anak-anak belum paham ya, dan orang tua nggak selalu memberitahu kenapa mereka berantem. Jadi saat anak-anak lihat perceraian, langsung kayak mikir, kenapa sih susah banget nyelesain konflik? Kenapa susah banget ayah tuh ngalah? Kenapa susah banget ibu tuh yang nggak ngelawan gitu? Mungkin emang nggak bisa ngalah aja, dan mungkin emang orang tuh ngelawan aja, dan mungkin emang kalau gue ngelawan terus, memberontak terus, it's okay karena orang tua begitu, mungkin gitu. Yes, gitu. Jadi kayak dampaknya itu tuh ya luas ya terhadap anak tuh, secara kalau udah psikologisnya terganggu, biasanya itu nanti ke akademis gitu, atau ke pergaulan mereka, dan bahkan ke relasi mereka di masa depan.
mereka kan pasti punya gambaran ya tentang relasi romantis yang baik tuh seperti apa. Oh, yang kayak orang tuaku deh kayaknya. Gitu. Tapi kalau relasi orang tuanya sendiri nggak baik, mereka akan jadi mikir lebih keras. Kalau misalnya orang yang saling sayang aja bisa akhirnya berpisah gini, kenapa aku harus repot-repot memulai relasi? Iya, Itu. itu dari mulut beberapa orang, aku dengar itu kata itu. Yes, Jadi ya. itu fakta dan aku banyak dengar dari klienku. Gitu, mereka jadi bertanya-tanya, aku tuh pantas gak sih punya relasi yang baik? Orang-orang tuaku aja begitu. Gitu, mereka kayak ya akhirnya sangat terdampak gitu. Dan sebenarnya ada banyak dampak lainnya, cuman intinya kalau ke anak memang secara umum lebih negatif. Cuman boleh juga nih kita pikirkan, apakah bertahan itu satu-satunya solusi untuk menjaga anak gitu. Bertahan tanpa ngapa-ngapain ya gitu, karena ada orang tua yang mikir ya udahlah yang penting nggak status cerai, dia masih punya papa mama, mau kita berantem terus, mau kita tidur pisah, mau kita nggak ngomong, pokoknya kan masih punya papa mama gitu. Beberapa orang tua punya pikiran gitu, menurut mereka itu yang terbaik. Tapi kalau saya ngomong gue ngomong ke anaknya gitu ya, mereka tuh mikir mendingan cerai aja deh daripada nanggung begini gitu. Atau saking udah rusaknya hubungan antara kedua orang tua, ada salah satu pihak yang kayak ya udahlah, aku cari aja pihak lain gitu. Akhirnya anaknya lihat kok gini sih, mendingan sekalian pisah aja daripada aku bingung gitu loh. Mendingan damage control. Iya gitu, Iya kan? kayak ya udah damage ya tapi Kontrol. terkontrol gitu loh. Dan malah lebih minimalisir damage-nya untuk jangka panjang. Gitu, itu sih. Lalu mungkin itu tadi negatifnya ya. Kalau misalnya kita ngomong positifnya, mungkin merujuk ke poin yang pertama tadi gitu. Sebenarnya perceraian tuh pasti nggak sih karena pihak ketiga gitu? Kan jawabannya ya itu mitos gitu loh, tidak gitu. Karena kenyataannya perceraian bisa aja karena komunikasi yang nggak baik itu tadi, nggak ada kemauan atau memang salah ekspektasi dari awal gitu. Nah jadinya dampak positifnya adalah kalau kita udah terlanjur bercerai, kita ya mungkin jadi lebih bisa merefleksikan diri kita. Apa sih yang kita suka, nggak suka tentang perceraian? Butuh gak sih saya menikah? Gitu, kadang ada orang yang pikir mereka butuh, tapi ternyata sebenarnya mereka jauh lebih nyaman sendiri. Gitu, dan ya itu mereka karena masuk ke pernikahan dengan ekspektasi yang salah. Gitu, jadinya kayak, oh jadi mereka lebih kenal diri sendiri. Atau mereka jadi belajar banyak, oh kemarin ini komunikasiku salah. Sekarang kalaupun aku mau memulai relasi yang baru, komunikasiku apa ya yang harus diperbaiki gitu. Jadinya kayak kita jadi lebih berefleksi sih semestinya gitu. Walaupun dampak positif ini nggak selalu dirasakan semua orang ya, hanya merasa aku gagal gitu. Tetapi kalau kita mau lihat dampak positifnya bisa, asal kita merefleksikan gitu. Oke. Itu kalau darimu cukup kah untuk dampak perceraian? Untuk ke anak, untuk ke ini mitos yang lainnya gitu ya, mitos atau fakta yang lainnya adalah perceraian itu pasti menjadi momok buat masyarakat di masyarakat gitu. Nyatanya iya, sayangnya itu fakta gitu. Dan memang walaupun kita udah ya sekarang banyak di sosial media, lebih terbuka lah pikirannya, tetapi ternyata ya memang di Indonesia ini dengan kultur kita, dengan ya kita negara yang beragama gitu. Jadi ya itu masih jadi satu apa ya, dipandang negatif lah dan sangat dihindari gitu. Karena yang nggak ada agama satupun ya yang setahu gue gitu yang menyarankan perpisahan gitu, tidak ada gitu. Jadinya ya memang akan selalu disarankan untuk bareng. Cuman kalau misalnya kita mau lihat dampaknya dengan fakta ini, apa sih dampaknya? Yaitu ke diri kita gitu. Saat kita mau bercerai atau kita sudah bercerai, sebenarnya kita sudah siap belum sih menerima konsekuensi sosialnya gitu. Kayak diomongin orang gitu. Kita nggak bisa mengontrol mereka soalnya kan, diomongin saudara lah, tetangga, ditentang orang tua gitu. Itu adalah konsekuensi-konsekuensi yang perlu kita pikirkan gitu. Lalu kita perlu juga pikirin setelah aku bercerai itu aku mau kemana gitu. Seringkali soalnya dampaknya adalah orang bingung setelah bercerai, aku tuh harus kemana ya gitu. Kayak
aku harus ngapain, secara finansial masih bingung pengaturannya, secara masa depan bingung mau berpasangan lagi atau enggak, mau apa ya itu mau menjalin hubungannya berapa lama nih setelah ini gitu. Itu kan kayak perlu jadi dipikirin juga. Nggak bisa kita keluar dari pernikahan tapi secara apa ya udah keluar aja gitu. Tapi harus dipikirkan karena dampaknya adalah seringkali kita bingung. Definitely bener banget sih. Dampaknya, ya dampaknya adalah jadi, dan ini mungkin negatif ya. Lo harus benar-benar siap aja dengan segala konsekuensinya, termasuk konsekuensi sosial gitu ya. Yang sayangnya karena kita nggak bisa kontrol orang lain, itu ada gitu. Oke, kayaknya sih cukup ya untuk dampak ini. Kalau gue boleh tutup, denger lo ngomong gitu, Jo, gue inget sama satu figur yang gue suka nih, artis kayaknya sekarang sih ya. Udah artis. Dulu masih belum artis, dulu masih indie. Namanya Panji Pragiwaksono. Oh, oke. Tahu ya? Panji, tau lah Panji. Gue suka banget sama Panji. Panji itu lucu, orangnya keren juga orangnya. Yeah. Dia punya lagu judulnya dulu dia bukan siapa-siapa. Dia cerita tentang dulu pengalaman dia dibully sama hidup di keluarga yang broken gitu. Jadi kayak dia cerita di lagu ini gitu ya. Dia rapper gitu. Gue gak bisa nge-rap ya, gue bisa gitu. Oke. Gue gak perlu replicate. Cuma intinya gini. Ini dampak yang paling buruk menurut gue untuk anaknya. Karena dia dulu ngelihat orang tuanya makan semeja aja. Dulu dia makan semeja aja. Sekarang sendiri-sendiri aja. Gitu lah, gue gak bisa rappingnya. Cuma itu. Makan semeja, sekarang sendiri-sendiri aja. Dan dia ngelihat orang tua teman-teman yang lain itu kalau weekend pergi jalan-jalan berdua, jalan-jalan, gua keep on trying to remember the verse, cuma gak usah lah ya. Intinya keluarga dia, orang tuanya harmonis, piknik atau ke mall, whatever lah. Tapi dia enggak gitu. Dan dia sama saudara-saudaranya selalu berusaha untuk konsolasiin ibunya, ngomong ibunya, bilang biarin aja ke bapaknya. Gitu. Tapi yang menarik adalah dia sayang sama ibu dan bapaknya. Gitu. Dia sayang sama ibu bapaknya, tapi ya itu terjadi. Gitu. Tapi toh Panji sekarang jadi seorang yang baik menurutku, lumayan lah, gitu kan. Jadi happy ending, I guess, karena Panji jadi Panji yang sekarang. Gitu. Cuma itu selalu stuck with me di song. Dulu dia bukan siapa-siapa. Itu album pertama dan album yang gak laku. Iya, kayaknya pernah lihat juga tuh, dia tuh kayak nge-rap abis itu kayak gak laku. Jadi sempet di roast juga waktu di salah satu acara. Cuma bagus banget sih lagunya. Kalau menurut aku dengan gak malu bilang bahwa itu bagus banget. Dan liriknya benar-benar dalam ya, berarti ya. Bagus banget. Even musically bagus juga kok. Dia kayak it's well produced, you know. Gue promosin deh. Karena bagus banget lah gitu. Dan dulu tuh lagu itu membantu sih di mungkin masa hidup gue yang kurang menyenangkan gitu. So itu sih. Itu tentang perceraian. Oke. Menarik banget, dan mungkin sedikit kalau boleh nambahin dari sharing dari lu gitu ya. Panji itu mungkin salah satu anak yang tetap sayang sama orang tuanya, dan itu sebenarnya umum loh. Maksudnya banyak banget anak hasil perceraian yang tetap aja sayang sama dua-duanya, tapi yang paling gak enaknya adalah pandangan mereka terhadap diri mereka sendiri. Ya mereka jadi bahkan benci gitu, kayak ngerasa kok gue gak beruntung banget sih jadi anak. Gue bawa sial ya buat keluarga ini. Gue gak bisa apa-apa ya untuk keluarga ini. Gitu. Jadi kayak anak ini memang karena mereka merasa orang tuanya adalah dunianya, mereka hampir nggak bisa ya secara unconsciously ya, hampir nggak bisa membenci dunianya gitu. Tetapi mereka akhirnya pandangan yang rusak adalah terhadap diri sendiri. Nggak bisa apa-apa, apakah aku yang menyebabkan ini, kenapa aku harus begini, sial banget gitu. Jadi yang kayak hal-hal itu yang akhirnya biasa mempengaruhi psikologisnya anak gitu. I'm hoping itu nggak semua anak. Yes. Dan nggak pasti juga. Betul. Cuma gue setuju bahwa ada tendensi ke sana. So kalau bisa jangan.
Gitu sih. Oke Jo, kita udah tadi ngobrol banyak ya tentang alasan orang bercerai dan dampak perceraian, baik dari positif maupun negatif, mitos maupun fakta. Oke, sekarang kita mau masuk ke bagian yang arguably paling menarik dan paling penting, yakni RUU pernikahan. Wah, ini kita ada ya? Ada nih. Ini kita buat on the spot bareng-bareng gitu Benar, ya. Mostly dari lu, tapi ada satu tambahan dari gua kali ya soal duit. RUU pernikahan. Ini RUU itu kan rancangan undang-undang. Apa tuh? RUU versi kita lah gitu. Oke. Jadi ini tadi hasil dari diskusi singkat ya, tiba-tiba muncul gitu. Kalau mungkin RUU tuh sesuatu yang kayak penting gitu kan, rancangan undang-undang. Tapi kalau pernikahan masalahnya gak ada nih bener-bener undang-undang yang bisa terapkan ke semua pasangan gitu. Semuanya beda-beda. Kalau RUU versi kita adalah ada 3 RUU gitu ya. Respect, uang, dan usaha gitu. Ini dari gue bahas aja nih langsung. Oke. Jadi kalau misalnya dari gue pribadi memang tadi ngeluarin kata respect itu karena banyak yang gue temuin kayak mungkin mereka punya rumah tangga seems fine gitu ya, keluarganya baik gitu. Tapi antara mereka berdua nggak ada respect gitu. Jadi perbedaan sekecil apapun karena kita nggak ada respect, akhirnya merasa ya udahlah dia emang orangnya kayak gitu. Ya itu tadi nggak ada kemauan akhirnya untuk mau berubah karena kita merasa kita nggak menganggap dia penting, kita nggak respect dia. Atau kayak dalam komunikasi nih, kesannya nggak kenapa-napa, tapi pas udah masuk ke pernikahan, misalnya istri gitu yang ngomong sesuatu, aku sukanya begini atau kayak aku nggak suka nih kalau begini gitu. Tapi misalnya dari pihak suami nggak respect gitu, kayak merasa ini mah cuman istri yang ngomong gitu. Akhirnya nggak didengerin, lalu dampaknya si istri merasa ya ngapain aku ngomong, orang nggak di respect juga gitu. Akhirnya di sanalah komunikasinya rusak gitu. Atau yang kayak dari istri juga bisa kadang nggak respect suami, dia merasa suamiku emang gitu orangnya, emang cuek, nggak peduli gitu, kayak udah nggak respect dia secara positif gitu. Akhirnya udahlah nggak usah ngomong, atau kayak udahlah aku fokus aja ke diriku, nggak usah perhatiin suami, dia mah kayak gitu. Jadi kayak karena respect itu udah nggak ada, yang lainnya pun nggak bisa berjalan dengan baik gitu. Lalu itu dari respect, lalu dari uang gitu ya. Bentar, aku boleh pelan-pelan dikit ya? Karena penting banget sih, dan cuma 3 doang kan. Jadi kita dalamin aja gitu. Oke. Respect ini penting banget sih memang sih. Ini penting banget karena aku personally juga menurutku penting banget untuk punya landasan respect even antara kerjaan gitu. Kayak I would say kita punya hubungan respect yang mutual dan baik gitu. Karena aku menghargai kamu dan kamu juga menghargai aku. Dan kamu tunjukin dalam semua perilaku dan ucapanmu juga. Itu penting banget sih. Apalagi kalau kita berdua setiap hari tidur seranjang gitu. Ya kalau nggak ada respect sebagai landasannya untuk ngelakuin semua hal, ya susah banget. Dan mungkin itu berdampak kena ke 8-8-nya. Kalau tadi ada 8 kenapa orang bercerai itu lack of communication, lack of compatibility, gitu ya. lack of intimacy. Itu semua mungkin ada hubungannya sama respect gitu. Kalau respectnya ada, maka semua itu terbantu atau bahkan teranulir sekaligus. Yes. Betul, setuju banget. Dan tadi mungkin yang gue mau highlight dari kata-kata lo adalah respect itu nggak cuma sekedar perasaan doang, tapi action gitu. Kayak respect itu kita tunjukin dari cara kita ngomong, cara kita bertindak, cara kita memperlakukan mereka gitu. Respect itu harus keluar dari bentuk action, baru bisa dirasakan gitu. Nggak bisa cuma kayak ya saya respect dia, tapi udah gitu stop sampai perasaan doang dan pikiran gitu. Tapi itu juga harus tindakan. Dan juga tadi yang mau gue highlight adalah respect itu pengaruhnya kemana-mana gitu. Dan dalam hubungan suami istri itu ya tadi pengaruhnya ke relasi hubungan ranjang lah, atau juga secara perasaan yang tadinya mungkin cinta lah, sayang, suka gitu ya. Tapi kalau misalnya udah merasa nggak di respect, auto ilfeel sih gitu. Itu banyak banget yang kayak tadinya secinta itu tapi langsung
gradually secara bertahap tuh hancur gitu, hilang rasa sayang itu karena dia udah merasa ngapain aku sayang sama dia, ngapain dia bilang sayang ke aku tapi dia nggak respect gitu. Jadinya respect itu tuh memang benar ngaruh kemana-mana. Kalau dalam pernikahan itu bahkan ya itu mempengaruhi intimasi dan perasaan. Tapi ini bisa ditingkatin ya? Yes, bisa selama kita sadar gitu dan mau ya itu nanti ada yang lain nih yang bisa membuat respect ini jadi bisa terlaksana. Oke. U yang kedua. U yang kedua ini tadi mungkin tambahan dari lu ya, yaitu uang gitu. Mungkin ya itu tadi kesana klise tapi ini adalah alasan penyebab perceraian yang banyak ditemukan gitu. Bukan hanya karena kurang uang. Uangnya mungkin ada tapi misalnya manajemennya nggak oke. Atau kayak manajemen istri dan suami berbeda gitu. Jadi kayak mereka akan selalu berdebat, menurutku cara ngelolanya gini yang lebih baik, menurutku begini yang lebih baik gitu. Itu tuh super sensitif gitu. Apalagi kalau uang itu nggak cuma berputar di mereka berdua, tapi juga di keluarga besar gitu. Jadi yang kayak nanti orang tuanya juga yang mungkin suka butuh uang gitu, harus bayarin adiknya, sepupunya, keponakannya gitu. Itu kan uangnya jadi udah nggak cuma melibatkan berdua gitu, sehingga manajemennya penting banget sih untuk disepakati dari awal gitu. Kita mau mendapatkan uang gimana, mau mengeluarkan uang untuk apa aja, mau sharing ke siapa aja kayak gitu. Mau gimana cara ngelolanya juga. Yes. Mau taruh di mana uangnya. Ya benar. Itu penting banget ya, karena keluargaku dulu waktu SMP itu kurang harmonis karena uang. Jadi itu pengalaman pribadi kan? Dan aku yakin banyak banget orang di luar sana yang juga nggak harmonis, cekcok karena uang gitu. Jadi uang itu cuma kertas doang ya. Cuma obviously itu nggak cuma kertas doang, karena uang itu ya kertas yang bisa menghidupi, membeli sustaining life. It's a promise basically. It's a promise to all kinds of things. Like a lot of things, not everything but a lot of things. It's incredibly valuable. Betul. Dan karena literasi finansial masih rendah di Indonesia atau apalah gitu lah, nggak semua orang sepintar itu soal uang gitu kan. Ya harus diwaspadai aja soal uang, jangan diremehin lah gitu. Bener-bener, maksudnya kayak yang tadi lu bilang literasi finansial itu sih gitu, cara manage uang. Banyak yang kayak ya nggak paham, tapi saat dikoreksi pasangannya misalnya jadi ya malah jadi satu bahan cekcok lagi kayak gitu ya. Itu juga kita perlu belajar, maksudnya cara mengelola uang tuh perlunya dipelajari sebelum pernikahan loh gitu sebenarnya. Benar banget. Harusnya individu yang satu sama yang lain juga udah paham sendiri kan, di mana digabungin jadi better bukan jadi worse. Kalau buat nambahin sih simple sebenarnya, uang itu just sacrifice short term pleasure untuk long term pleasure. It's that simple. Tapi tentunya nggak mudah. Ya, kita cuma perlu mindful aja soal itu. Iya, perlu sadar sepenuhnya sih bahwa uang ini ya bisa jadi satu sarana kita untuk happy, tapi bisa juga jadi satu sarana yang membuat kita ya terpisah gitu. Oke. Next, yang ketiga adalah ini yang paling penting gitu. Kalau buat lu mungkin ini yang paling penting. Apa? Benar-benar. Menurut gue ini yang paling penting. Yang ketiga, yang berikutnya yaitu usaha gitu. Karena ya itu tadi respect, kita ngerasa aduh respect susah ya untuk nunjukin respect gitu. Tapi kalau kita mau berusaha ya bisa gitu. Ini usaha bukan cuman untuk mendapatkan uang, bukan usaha yang itu gitu, tapi usaha untuk memperjuangkan pernikahan, usaha untuk memperbaiki komunikasi, usaha untuk memahami gitu. Itu butuh effort loh gitu. Yang kayak kita mungkin mikirnya nggak paham deh gue, kenapa sih dia mikirnya begitu? Tapi kalau kita mau berusaha memahami bisa gitu. Jadi RUU itu ya respect harus pakai usaha, uang juga ya harus diusahakan gitu supaya uang ini tetap menjaga kestabilan keluarga gitu, bukannya memecah gitu sih. Usaha itu action yang bener-bener, usaha nggak bisa cuman kita pikirkan, usaha nggak bisa cuman kita ya gue merasa gue udah berusaha. No, kalau usaha itu belum
aktualisasikan dalam bentuk perilaku, ya itu bukan usaha gitu. Menurut gue usaha itu adalah universal love language. Semua orang pasti bisa senang banget dan bersyukur kalau ngelihat pasangannya atau teman yang atau orang di sekitarnya kayak berusaha untuk dia. Nggak ada orang yang nolak lah gitu. Yes. Ya nggak sih? Betul. Do you agree? Bener, agree. Maksudnya mungkin kalau pasangan yang tadinya nggak gitu suka sama satu sama lain, tapi kalau lihat gue diusahakan ya gitu, kayak ya auto luluh gitu, bisa juga gitu. Ini gue bicara dari pengalaman pribadi aja. Pacar gue itu bukan orang yang words of affirmation. Okay. Cuma dia berusaha. Wow. Mana HP gue tuh? Ini HP gue kalau gue buka nih ada kertas gitu kayak ada nulis gitu. Itu buat gue kayak dia bukan orang kayak gini loh. Cuma dia begitu buat gue gitu. Itu something sih. Itu satu yang kecil mungkin untuk orang yang bukan love language-nya itu ya. Cuma buat gue itu berarti banget sih. Gitu. Benar. Jadi itu ya. Wow. Terus satu lagi deh, gue mau nanya sih. Usaha itu selalu nggak menyenangkan atau nggak nyaman nggak sih buat orang? Apakah bakal selalu begitu usaha? Oke. Mostly sih nggak nyaman. Ya, karena usaha effort kan, butuh sesuatu tenaga, waktu, pikiran, bahkan uang gitu kan. Itulah susahnya usaha gitu. Tetapi yang bikin usaha itu semakin susah kalau kita melihat hanya ini cuman buat dia gitu. Kita cuman merasa aku berusaha cuman buat dia itu gitu. Very good. Gitu. Tapi kalau usaha itu kita mau bikin lebih bearable gitu, lebih nyaman, lebih bermakna juga gitu. Kita perlu lihat juga ke diri kita gitu. Saat kita mengusahakan ini, apalagi dalam konteksnya pernikahan ya, emang dampaknya cuma buat dia, jangan-jangan buat saya juga gitu. Karena kan namanya hukum Newton, bahkan salah satunya aksi reaksi ya gitu. Kalau kita memberikan aksi, ada reaksi gitu. Kalau kita diemin ya mungkin dia juga jadi diem aja pasangan kita gitu. Tapi kalau kita ada effort, pasangan juga lihat, wih ada effort nih gitu. Aku juga mau menimpali gitu effortnya gitu. Itu sih. Buat kita. Buat kitanya apa gitu, terutama dalam hubungan. Karena banyak yang kayak mikirnya, aku kan udah banyak usaha buat dia gitu. Oke, jadi usahanya cuma buat dia gitu, pantas berat gitu. Tapi kalau misalnya usahanya juga kita lihat, ya nanti kan ujung-ujungnya buat kita juga gitu kan. Aku memang sayang dia, jadi aku mau berusaha. Itu kan juga fokusnya di kita gitu. Ya gue ngeliat lu tuh ngomong berdasarkan pengalaman sih kayaknya, banyak yang juga kayak pengalaman ngobrol sama klien gitu. Ngobrol sama para pembicara kita gitu. So ya, menarik banget. I think dari gue sih itu aja, udah banyak banget, very insightful. Mungkin kita bisa close. Thank you banget betul untuk kesempatan sharingnya juga. Mungkin kita bisa close sama pesan yang lo punya untuk orang di luar sana, couples mungkin yang mungkin mau consider untuk menikah atau udah menikah, apa tuh tentang perceraian. Oke. Kalau tentang perceraian, kalau dari gue pribadi ya, perceraian itu adalah pilihan. Sama seperti pernikahan gitu. Kita orang dewasa, gak ada yang bisa memaksa kita untuk menikah atau bercerai. Mungkin orang bisa ngomong, tapi pada akhirnya yang memilih dan melaksanakan kita gitu. Sehingga silahkan pikirkan apa konsekuensinya, positif maupun negatif, karena akhirnya semua konsekuensi itu kita yang jalanin. Terlepas siapapun yang maksa, siapapun yang kita anggap menyebabkan ini, tapi kita yang menjalankan. Jadi kita perlu memilih untuk ya bercerai atau bertahan secara bijak. Dan hopefully RUU itu bisa jadi fondasi berpikir ya, karena kalau berpikir untuk itu. Yes. Oke. Kalau gitu kita tutup aja ya dengan perkenalan. Nama gue Andre, gue dari bicarakan.id. Ini ada Joe juga, seorang psikolog dari bicarakan.id. Gitu. Kita itu punya misi simple. Kita pengen menjadi tempat di mana semua orang di Indonesia bisa bicara tentang masalah mereka bersama seorang konselor terpercaya seperti Joe ini, dan ketemu insight atas masalah mereka dan jalan keluar tentunya ya. Nah, kalau kamu punya masalah saat ini, mungkin masalahnya tentang perceraian,
tentang mau bercerai atau mikir-mikir untuk bercerai atau yang lain tentunya, semua masalah hidup itu bisa dibicarakan dan harus dibicarakan. Cara yang gampang banget, kunjungin www.bicarakan.id, www.bicarakan.id. Terus booking sesi konseling pertama kamu mungkin di sana gitu. Dariku segitu aja. Thank you banget untuk perhatiannya dan sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Dadah. Sip.